Pagi itu matahari baru saja muncul di balik atap-atap rumah sederhana di sebuah kampung pinggiran kota. Burung-burung gereja berkicau riang, seolah menertawakan udara pagi yang masih dingin dan lembab. Jalanan kampung mulai ramai oleh aktivitas warga. Ada yang menyapu halaman, ada yang berangkat kerja, ada pula yang sibuk mengantar anak sekolah. Di antara kesibukan itu, seorang pemuda dengan jaket lusuh warna hijau, helm yang catnya mulai terkelupas, dan motor bebek tua berwarna merah marun terlihat sedang memanaskan mesinnya. Pemuda itu bernama Raka, usianya baru 24 tahun. Sehari-hari ia bekerja sebagai tukang ojek, bukan ojek online yang sering kita lihat di kota besar, melainkan ojek pangkalan di dekat pasar tradisional dan terminal kecil. Motor tua itu adalah peninggalan ayahnya yang sudah lama meninggal karena sakit. Meski kondisinya sering rewel, Raka tetap merawatnya dengan penuh kesabaran. Ia tahu motor itu adalah satu-satunya sumber rezeki yang ia punya untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Ibunya, Bu Lastri, seorang janda berusia 50 tahun yang tubuhnya mulai ringkih. Sejak suaminya meninggal, ia hanya bisa membantu dengan membuat kue-kue sederhana untuk dititipkan di warung. Raka sangat menghormati ibunya, bahkan ia sering berkata pada dirinya sendiri, "Selama aku masih kuat bekerja, aku akan pastikan ibu tidak kekurangan apapun." Sebelum berangkat ke pangkalan, Raka selalu membantu ibunya. Ia menyiapkan adonan kue, mengangkat loyang, bahkan terkadang ikut menggoreng pisang molen atau pastel yang akan dititipkan ke warung dekat rumah. Setelah semua selesai, barulah ia bersiap-siap membawa motornya keluar. "Raka, jangan lupa sarapan dulu, Nak." "Jangan hanya kopi," kata ibunya suatu pagi, sambil menaruh sepiring nasi dengan tempe goreng sederhana di meja. Raka tersenyum. "Iya, Bu. Aku makan dulu, baru berangkat. Nanti kalau perut kosong bisa masuk angin di jalan." Setelah makan, ia pamit sambil mencium tangan ibunya. Motor tuanya meraung pelan, lalu melaju menyusuri jalan kampung yang masih basah sisa hujan semalam. Di pangkalan ojek, sudah ada beberapa temannya yang lebih tua. Mereka biasanya duduk di bangku panjang, merokok sambil menunggu penumpang. Raka ikut bergabung, menyalakan rokok murahan yang biasa ia beli ketengan. Hari-hari seperti ini sudah sangat ia kenal. Duduk berjam-jam menunggu penumpang, kadang hanya dapat beberapa orang, kadang bisa lebih ramai kalau hari pasar. Raka sebenarnya punya mimpi besar. Sejak kecil ia ingin menjadi guru olahraga. Namun keadaan ekonomi keluarganya tidak memungkinkan. Setelah lulus SMA, ia langsung bekerja serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang jadi kernet angkot. Hingga akhirnya ia memutuskan jadi tukang ojek karena setidaknya ia punya motor. Meski begitu, Raka tidak pernah mengeluh. Ia selalu bilang pada ibunya bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Bahkan dalam hati kecilnya, ia masih menyimpan sedikit harapan. Mungkin suatu hari nanti ada jalan untuk melanjutkan sekolah atau mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Hari itu, sejak pagi hingga siang, penumpang sepi. Hanya ada seorang ibu yang ia antar ke pasar dan seorang bapak yang minta diantar ke terminal. Sisanya, ia lebih banyak duduk menunggu sambil berbincang dengan teman-temannya. Sekarang orang-orang lebih suka pakai ojek online. "Kak," kata salah seorang tukang ojek tua. "Iya, kita makin sepi aja. Untungnya masih ada langganan yang nggak ngerti aplikasi," tambah yang lain sambil tertawa pahit. Raka hanya tersenyum. Ia tahu betul tantangan zaman ini. Namun ia tidak punya pilihan. Ponselnya saja masih ponsel jadul yang hanya bisa SMS dan telepon, jelas tidak bisa dipakai untuk daftar aplikasi ojek online. Saat jam sudah menunjukkan pukul 2 siang, Raka memutuskan untuk pulang sebentar ke rumah, membantu ibunya menyiapkan kue untuk sore. Hatinya sedikit cemas karena uang di kantongnya hanya tersisa Rp20.000. Besok ia masih harus membeli bensin. Tapi ia mencoba menghibur diri, mungkin rezekinya ada nanti sore atau malam. Di perjalanan pulang, ia melewati sekolah dasar tempat dulu ia menimba ilmu. Anak-anak terlihat riang berlarian di halaman sekolah. Pemandangan itu membuat hatinya sesak. Ia membayangkan, seandainya dulu ia bisa kuliah, mungkin ia sudah menjadi guru dan berdiri di depan kelas,
mengajar anak-anak yang bersemangat itu. Tapi kenyataan berkata lain. Raka menarik napas panjang, lalu menepuk-nepuk motornya. "Sudahlah, Rak. Yang penting kamu bisa bikin ibu bahagia. Itu saja cukup," gumamnya. Sesampainya di rumah, ia membantu ibunya. Mereka tertawa kecil ketika gorengan terlalu gosong atau ketika adonan kue tiba-tiba tumpah. Momen sederhana itu justru membuat Raka merasa kaya. Kaya akan kasih sayang dan kehangatan keluarga. Menjelang sore, langit mendadak menghitam. Awan tebal menggantung rendah. Angin dingin bertiup, membuat dedaunan bergoyang. Tidak lama kemudian, hujan deras turun mengguyur kampung. Raka memutuskan untuk tetap kembali ke pangkalan. Meski hujan, ia memakai jas hujan tipis yang sudah robek di bagian punggung. Dengan motor tuanya, ia menerobos hujan, berharap ada penumpang yang tetap membutuhkan jasa ojek meski cuaca buruk. Di jalanan yang licin itu, ia melihat banyak orang berteduh di bawah atap toko, halte, atau bahkan di bawah pohon besar. Kendaraan bermotor berlalu lalang, beberapa pengemudi terlihat terburu-buru. Disinilah titik awal cerita besar itu dimulai. Di tepi jalan, Raka melihat seorang wanita hamil berdiri kebingungan. Perutnya tampak besar, wajahnya pucat, dan bajunya sudah separuh basah. Wanita itu tampak memegang tas belanja plastik berisi sayuran. Ia tidak membawa payung. Hati Raka langsung tergerak. Ia menepikan motornya dan turun. Jas hujannya basah kuyup, tapi ia tidak peduli. Ia segera melepas helmnya dan menghampiri wanita itu. "Ibu, sini berteduh dulu. Nanti bisa masuk angin kalau kehujanan," katanya sambil tersenyum ramah. Wanita itu mengangguk pelan, tampak kelelahan. Raka melihat ke sekeliling. Tidak ada tempat berteduh yang memadai di dekat situ, hanya sebuah pohon besar yang jelas tidak cukup untuk menahan derasnya hujan. Tanpa berpikir panjang, Raka membuka jok motornya, mengambil payung tua yang selalu ia bawa. Dengan sigap ia membukakan payung itu, lalu menahannya di atas kepala wanita hamil tersebut. "Ibu pegangin tasnya biar nggak basah." "Biar saya yang pegangin payungnya." Wanita itu tertegun. "Mas, nanti mas sendiri basah." "Nggak apa-apa, Bu. Yang penting ibu sama bayi selamat," jawab Raka, sambil menahan payung di atas kepala ibu itu. Sementara tubuhnya sendiri dibiarkan basah kuyup oleh hujan deras. Di kejauhan, seorang pemuda lain yang kebetulan berteduh di bawah atap toko memperhatikan adegan itu. Ia mengeluarkan ponselnya, diam-diam merekam tindakan Raka. Ia tidak menyangka, di zaman sekarang masih ada orang yang rela basah kuyup demi menolong orang lain tanpa pamrih. Saat itu, Raka sama sekali tidak tahu bahwa tindakannya akan mengubah hidupnya selamanya. Derasnya hujan sore itu belum juga reda. Raka masih berdiri di samping seorang ibu hamil yang tengah ia payungi. Air hujan menetes dari rambutnya, membasahi wajah, mengalir ke leher dan membasahi kaos lusuh yang menempel di tubuhnya. Meski tubuhnya menggigil, tangannya tetap kokoh menahan payung di atas kepala wanita itu. "Ibu mau kemana? Biar saya antar," ujar Raka ramah sambil mencoba menutup bahu ibu itu agar tidak terkena percikan air. Wanita itu menoleh, wajahnya penuh keraguan. "Mas, saya sebenarnya mau pulang ke rumah, di daerah Kampung Baru. Tapi saya nggak bawa banyak uang. Takut nggak cukup buat ongkos." Raka tersenyum tipis. "Ibu nggak usah mikirin soal ongkos. Yang penting ibu dan bayinya sampai rumah dengan selamat. Hujan deras begini, bahaya kalau ibu jalan kaki." Wanita itu terdiam, matanya berkaca-kaca. Di tengah hujan deras, ia merasa seperti menemukan malaikat penolong. Tanpa banyak bicara lagi, Raka membantu wanita itu naik ke motornya. Ia melipat payung, menyimpannya ke jok motor, lalu memasangkan jas hujan seadanya pada wanita itu meski jas itu sebenarnya miliknya sendiri. "Mas, nanti mas sendiri malah tambah basah," protes wanita itu. "Tak apa, Bu. Saya sudah basah dari tadi. Ibu saja yang pakai," jawab Raka ringan. Motor tua Raka menderu pelan, menembus derasnya hujan. Jalanan licin, genangan air ada di mana-mana. Raka mengendarai motor dengan hati-hati,
memastikan penumpangnya merasa aman. Sesekali ia menoleh dan bertanya, "Ibu nyaman? Jangan sampai terguncang ya." Wanita itu hanya bisa mengangguk. Ia menggenggam tas plastik berisi belanjaannya, sementara tangan satunya berusaha menahan jas hujan agar tidak terbang tertiup angin. Setiap tetes hujan yang mengenai wajah Raka justru membuat hatinya lebih hangat. Ia tidak peduli dengan dingin, tidak peduli dengan tubuhnya yang menggigil. Yang ada di pikirannya hanyalah memastikan wanita itu dan bayinya selamat sampai rumah. Di pinggir jalan, orang-orang masih berteduh. Sebagian memperhatikan mereka, bahkan ada yang berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Raka. Mereka kagum melihat seorang tukang ojek rela basah kuyup hanya demi melindungi penumpang yang bahkan baru pertama kali ia temui. Tanpa sepengetahuan Raka, pemuda yang tadi merekam aksinya kini mengikuti dari belakang dengan motornya. Kamera ponselnya tetap menyala, merekam setiap momen. Dari cara Raka menuntun wanita itu, memasangkan jas hujan, hingga kini membawanya dengan penuh hati-hati di tengah hujan deras. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, motor Raka berhenti di depan sebuah rumah sederhana di kampung baru. Wanita itu turun perlahan, wajahnya lega bercampur terharu. "Terima kasih banyak, Mas. Kalau bukan karena Mas, mungkin saya tadi jatuh sakit di jalan," ucapnya sambil menahan tangis. Raka tersenyum. "Nggak usah dipikirin, Bu. Yang penting Ibu sudah sampai rumah. Jaga kesehatannya, jangan sering kehujanan. Bayi dalam perut juga harus dijaga." Wanita itu membuka dompet lusuhnya, mengeluarkan selembar uang 10.000. Tangannya bergetar saat menyodorkannya ke Raka. "Ini saja yang saya punya, Mas. Saya tahu nggak seberapa, tapi tolong diterima." Raka menatap uang itu, lalu menolak halus. "Nggak usah, Bu. Simpan saja. Buat beli makanan yang bergizi. Saya ikhlas." Wanita itu terisak. "Mas benar-benar malaikat." Raka hanya tersenyum kecil, lalu pamit. "Saya pulang dulu, Bu. Semoga Ibu sehat selalu." Motor tuanya kembali meraung, melaju meninggalkan rumah itu di tengah hujan yang mulai mereda. Sementara itu, pemuda yang tadi merekam diam-diam berhenti di tepi jalan. Ia melihat kembali hasil rekamannya, gambar seorang tukang ojek muda yang basah kuyup memayungi ibu hamil, lalu mengantarnya dengan penuh ketulusan. Video itu begitu menyentuh hatinya. "Anak ini luar biasa," gumamnya. Ia segera mengunggah video itu ke media sosial dengan caption, "Masih ada orang baik di dunia ini." Tukang ojek sederhana rela basah kuyup demi seorang ibu hamil yang tidak ia kenal. Salut untuk Mas Raka, semoga hidupmu dipenuhi berkah. Video itu hanya berdurasi 2 menit, tapi mampu menyampaikan emosi yang mendalam. Dalam hitungan jam, unggahan tersebut mulai dibagikan banyak orang. Komentar-komentar haru membanjiri postingan itu. "Ya Allah, saya nangis lihat ini. Salut, masih ada orang baik seperti ini di zaman sekarang. Semoga rezekinya lancar, Mas." Namun Raka tidak tahu apa-apa. Ia sudah kembali ke rumah, berganti pakaian, lalu membantu ibunya membereskan sisa dagangan kue. Baginya, hari itu sama saja dengan hari-hari lainnya, bekerja, pulang, lalu bersama ibu. Malam itu, sambil duduk di teras rumah, Raka menyeruput kopi hitam buatan ibunya. Hujan sudah reda, hanya menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Ia menatap motor tuanya yang terparkir di halaman, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih ya, teman setia. Hari ini kamu sudah bantu selamatkan seorang ibu dan bayinya," gumamnya pada motor tua itu. Ibunya keluar membawa selembar selimut. "Raka, badanmu jangan kedinginan. Tadi hujan-hujanan, kan?" Raka hanya mengangguk. "Ya, Bu, tapi nggak apa-apa. Tadi ada ibu hamil yang butuh bantuan. Raka antar pulang." Mata Bu Lastri berbinar. "Alhamdulillah, semoga kebaikanmu dibalas Allah, Nak." Mereka terdiam beberapa saat, menikmati ketenangan malam. Raka sama sekali tidak menyadari bahwa kebaikan kecilnya hari itu sedang mengguncang hati ribuan orang di dunia maya. Keesokan paginya,
Suasana di pangkalan ojek terasa berbeda. Saat Raka datang, beberapa temannya menatapnya heran. Ada yang tersenyum, ada pula yang memanggil sambil bertepuk tangan. "Wah, ternyata bintang pangkalan sudah datang," seru salah seorang tukang ojek tua sambil tertawa. Raka mengerutkan dahi. "Apaan sih, Pak? Saya nggak ngerti." Temannya yang lain segera menunjukkan layar ponselnya. "Ini, Kak A. Kamu viral di medsos. Videomu dipayungi ibu hamil itu udah ditonton ratusan ribu orang." Raka melongo. Ia memandangi video itu, dirinya basah kuyup, tersenyum sambil menahan payung di atas kepala wanita hamil. Adegan itu ternyata terekam jelas. "Ya Allah," bisiknya lirih. Teman-temannya menepuk bahunya, ada yang memuji, ada pula yang menggoda. Raka hanya bisa tersenyum kaku, masih belum percaya bahwa momen sederhana yang ia lakukan kemarin kini jadi pembicaraan banyak orang. Pagi itu, dunia Raka sudah berubah tanpa ia sadari. Sejak fajar, notifikasi di ponsel teman-temannya berbunyi tanpa henti. Video tentang dirinya, tukang ojek muda yang rela basah kuyup demi seorang ibu hamil, sudah menembus ratusan ribu tayangan di media sosial. Caption sederhana yang ditulis si perekam ternyata mampu mengetuk hati banyak orang. Ribuan komentar penuh haru membanjiri postingan itu. Banyak yang menuliskan doa, ada pula yang mengaku menangis melihat ketulusan Raka. Namun, bagi Raka, pagi itu ia tetap bangun seperti biasa, membantu ibunya menyiapkan kue, lalu menyalakan motor tua, dan berangkat ke pangkalan. Begitu sampai, suasana sudah riuh. Teman-teman sesama tukang ojek menyambutnya dengan sorakan bercampur tawa. "Woi, selebgram kita datang," seru salah satu tukang ojek tua. "Foto dulu dong, Kak, siapa tahu nanti bisa ikut viral juga," tambah yang lain sambil bercanda. Raka menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Aduh, jangan bercanda ah. Saya nggak ngerti beginian. Saya cuma nolong ibu kemarin itu, nggak lebih." Seorang pemuda mendekat, menepuk bahunya. "Justru itu, Kak A. Karena kamu tulus, orang-orang jadi terharu. Nih, videomu udah muncul di banyak akun besar. Bahkan ada artis yang repost." Raka terdiam. Ia benar-benar tidak mengerti bagaimana dunia digital bekerja. Yang ia tahu, perbuatannya yang ia anggap kecil ternyata jadi besar di mata orang banyak. Siang harinya, 2 orang wartawan lokal mendatangi pangkalan ojek. Mereka membawa kamera dan mikrofon, mencari sosok Raka. Teman-temannya kompak menunjuk ke arahnya. "Mas, betul Mas Raka yang ada di video itu?" tanya salah satu wartawan. Raka mengangguk pelan. "Iya, tapi saya cuma nolong orang biasa, Mas. Nggak ada yang istimewa." "Justru itu yang istimewa," jawab wartawan itu sambil tersenyum. "Boleh kami wawancara sebentar?" Raka gelagapan, wajahnya memerah. Ia tidak terbiasa jadi pusat perhatian. Namun akhirnya ia setuju. Wartawan menyalakan kamera, lalu mulai bertanya. "Mas Raka, apa yang Mas rasakan saat menolong ibu hamil di tengah hujan?" Raka menunduk sejenak, lalu menjawab lirih. "Saya cuma mikir, kalau itu ibu saya sendiri yang lagi hamil, pasti saya ingin ada orang yang mau nolong. Jadi saya lakukan saja sebisanya. Itu saja." Jawaban sederhana itu direkam, dan kemudian tayang di televisi lokal malam harinya. Video wawancara itu semakin menyebar. Komentar demi komentar berdatangan. "Masya Allah, anak ini hatinya mulia sekali. Saya nangis lihat jawabannya. Semoga rezeki Mas Raka dilancarkan. Pemuda langka di zaman sekarang. Salut." Bahkan ada yang menawarkan bantuan lewat pesan pribadi. Ada yang ingin memberikan jas hujan baru, ada yang ingin membelikan motor, bahkan ada yang menawarkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Namun Raka tidak langsung menanggapi. Ia masih kebingungan dengan semua perhatian yang tiba-tiba datang. Beberapa hari kemudian, orang-orang mulai berdatangan ke rumahnya. Ada yang sekadar ingin melihat langsung sosok Raka, ada pula yang membawa bingkisan. Ibunya, Bu Lastri, awalnya bingung. "Nak, ini semua apa maksudnya? Kok banyak orang cari kamu?"
Raka hanya bisa menjelaskan pelan, itu gara-gara video kemarin, Bu. Orang-orang lihat aku nolong ibu hamil, terus jadi rame di internet. Bu Lastri menghela napas, matanya berkaca-kaca. Nak, ibu bangga sama kamu. Bukan karena kamu viral, tapi karena kamu tetap ingat buat nolong orang lain meski kamu sendiri susah. Ucapan itu membuat Raka terdiam. Hatinya hangat, sekaligus berat. Ia sadar, sorotan ini bisa membawa kebaikan, tapi juga bisa membawa ujian. Seiring dengan pujian, cibiran pun datang. Di media sosial, ada yang berkomentar sinis. Ah, paling dia sengaja biar direkam. Cari sensasi. Pasti habis ini banyak yang kasih hadiah. Modal settingan doang. Kalau benar tulus, kenapa harus viral? Komentar-komentar itu menusuk hati Raka. Ia merasa tidak adil. Ia sama sekali tidak tahu ada yang merekam, apalagi berniat cari sensasi. Tapi ia tidak punya kuasa membungkam semua mulut di luar sana. Malam itu, ia duduk termenung di teras rumah. Hujan turun rintik-rintik. Ibunya menghampiri, duduk di sampingnya. "Kenapa murung, Nak?" tanya Bu Lastri lembut. Raka menghela napas panjang. "Ada banyak orang yang salah paham, Bu. Mereka bilang aku cari perhatian. Padahal aku cuma nolong ibu itu." Ibunya tersenyum bijak. "Nak, hidup itu memang begitu. Lakukan kebaikan, ada yang memuji, ada yang mencibir. Jangan goyah. Ingat, yang tahu niatmu sebenarnya hanya kamu dan Allah." Kata-kata ibunya membuat Raka sedikit tenang. Ia sadar, tidak semua orang bisa ia jelaskan. Yang terpenting adalah tetap berjalan di jalan yang benar. Keesokan harinya, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Seorang pria paruh baya turun, mengenakan jas rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah yayasan sosial yang bergerak membantu anak muda berprestasi dan berakhlak baik. "Mas Raka, kami sudah melihat kisah Mas di media. Kami tergerak untuk membantu. Jika Mas bersedia, kami ingin memberikan beasiswa agar Mas bisa melanjutkan kuliah sesuai cita-cita." Raka terperangah. Ia tidak pernah membayangkan tawaran sebesar itu datang padanya. "Beasiswa, Pak? Saya benar-benar nggak nyangka." Pria itu tersenyum hangat. "Kebaikan itu berbuah kebaikan, Mas. Kami percaya, Mas bisa jadi orang yang bermanfaat lebih besar lagi untuk banyak orang." Raka terdiam lama. Hatinya bergetar. Mimpi masa kecilnya untuk menjadi guru olahraga seolah kembali menyala. Namun di saat yang sama, ia juga bingung. Kalau ia kuliah, siapa yang akan mencari nafkah untuk ibunya? Hari itu, tawaran beasiswa dari yayasan sosial membuat hati Raka berkecamuk. Di satu sisi, ini adalah kesempatan emas untuk meraih mimpi yang selama ini ia pendam, menjadi guru olahraga. Di sisi lain, ia sadar, kalau ia kuliah, siapa yang akan menafkahi ibunya? Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di atas tikar butut di kamarnya yang sempit. Angin malam masuk lewat jendela kayu yang setengah lapuk, membuat tubuhnya kedinginan. Ia memandangi atap rumah, memikirkan pilihan yang begitu berat. "Raka, kenapa belum tidur?" Suara Bu Lastri terdengar lembut dari luar kamar. Raka bangun, lalu keluar menemui ibunya yang sedang duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. "Bu, aku bingung. Kalau aku ambil beasiswa itu, aku bisa kuliah. Tapi kalau aku kuliah, aku nggak bisa lagi narik ojek buat bantu ibu." Bu Lastri tersenyum, meski wajahnya lelah. "Nak, dari dulu ibu cuma ingin kamu punya masa depan yang lebih baik. Jangan pikirkan ibu. Kalau kamu punya kesempatan, ambillah. Rezeki ibu sudah ada yang atur." "Tapi, Bu," suara Raka tercekat. "Kalau aku pergi kuliah, siapa yang akan jagain ibu? Siapa yang beli obat kalau ibu sakit? Siapa yang beliin beras?" Air mata Bu Lastri menetes. Ia memegang tangan anaknya erat-erat. "Nak, kamu sudah terlalu lama memikul beban ini sendirian. Ibu nggak mau kamu terus terjebak jadi tukang ojek hanya karena mikirin ibu. Kalau kamu punya kesempatan, kejar mimpimu.
Ibu akan bahagia. Raka terdiam. Hatinya terasa berat. Ia ingin sekali percaya pada kata-kata ibunya, tapi bayangan tentang kesulitan sehari-hari terus menghantui pikirannya. Sementara itu, di dunia maya, kisah Raka masih ramai diperbincangkan. Banyak yang mendukung, tapi cibiran juga semakin kencang. Ada yang menuduhnya sengaja miskin-miskinan demi menarik simpati. Ada pula yang bilang videonya hanya settingan belaka. Komentar-komentar pedas itu kadang membuat Raka sakit hati. Ia bukan orang yang lihai menjawab cemoohan. Ia lebih memilih diam, meski hatinya panas. "Kenapa orang-orang jahat sekali, Bu?" tanyanya suatu malam. "Karena mereka nggak kenal kamu, Nak. Mereka cuma lihat dari layar." "Jangan biarkan itu merusak hatimu," jawab ibunya lembut. Bahkan di pangkalan ojek, tidak semua temannya mendukung. Beberapa mulai iri. "Ah, Kak, sekarang kamu udah jadi orang terkenal. Besok-besok jangan lupa sama kita ya," sindir salah satu tukang ojek dengan nada setengah mengejek. "Apa jangan-jangan kamu emang sengaja biar viral? Ya, pantes aja ada yang rekam," tambah yang lain. Raka hanya terdiam. Ia tidak ingin membalas. Namun dalam hati, ia merasa semakin terpojok. Popularitas mendadak ini ternyata bukan hanya membawa pujian, tapi juga kecemburuan dan fitnah. Beberapa hari kemudian, Raka kembali bertemu dengan ibu hamil yang dulu ia tolong. Namanya Bu Sari. Saat itu ia datang ke pangkalan, mencari Raka dengan wajah penuh terima kasih. "Mas, ini saya bawakan sedikit makanan. Saya benar-benar nggak tahu harus balas kebaikan Mas dengan apa," katanya sambil menyerahkan bungkusan berisi nasi dan lauk. Raka menolak halus. "Bu, saya tulus nolong ibu. Nggak usah repot-repot." Namun Bu Sari memaksa. "Tolong diterima, Mas. Saya dan keluarga saya merasa berhutang budi. Kalau bukan karena Mas, mungkin saya sudah jatuh sakit waktu itu." Teman-teman Raka yang melihat kejadian itu hanya saling pandang. Ada yang kagum, ada pula yang makin sinis. Tapi bagi Raka, pertemuan itu adalah pengingat bahwa kebaikan kecil bisa meninggalkan jejak mendalam di hati orang lain. Suatu hari, seorang pengusaha kaya menghubungi Raka. Ia menawarkan motor baru lengkap dengan atribut ojek online, bahkan uang saku untuk memulai karir di sana. "Mas Raka, dengan popularitasmu sekarang, kamu bisa jadi ikon kebaikan. Bayangkan, orang-orang pasti senang naik ojek denganmu. Ini kesempatan emas," kata si pengusaha sambil tersenyum lebar. Raka bingung. Tawaran itu menggiurkan. Motor barunya bisa menggantikan motor tuanya yang sering mogok. Penghasilannya pun bisa lebih baik. Namun ia juga ragu. Apakah ia harus menerima semua ini hanya karena viral? Malamnya, ia berdiskusi dengan ibunya. "Bu, kalau aku ambil tawaran ini, mungkin kita bisa hidup lebih enak. Tapi aku takut, apa nanti orang bilang aku numpang tenar?" Ibunya menghela napas. "Nak, jangan hidup hanya untuk memenuhi mulut orang lain. Hidup ini bukan soal apa kata mereka, tapi soal apa yang benar buatmu. Kalau itu baik, ambillah. Kalau tidak, tolaklah." Hari-hari berikutnya, Raka merasa seperti berada di persimpangan jalan. Jika ia ambil beasiswa, ia bisa meraih mimpi jadi guru, tapi ibunya mungkin kekurangan nafkah. Jika ia ambil tawaran kerja dari pengusaha, ia bisa hidup lebih mapan, tapi ia takut dianggap hanya mencari keuntungan dari popularitas. Jika ia tetap jadi tukang ojek biasa, ia bisa terus menafkahi ibunya, tapi ia melepas kesempatan besar yang datang sekali seumur hidup. Setiap malam ia berdoa, meminta petunjuk. Ia merasa kecil di hadapan semua pilihan besar itu. Suatu malam, hujan turun lagi. Raka duduk di teras rumah, menatap jalan yang basah. Ia teringat kembali momen ketika ia memayungi Bu Sari. Saat itu, ia tidak memikirkan apa-apa. Tidak memikirkan uang, tidak memikirkan viral, tidak memikirkan keuntungan. Ia hanya mendengarkan hati nuraninya untuk menolong. "Kalau aku terus ikutin hati, mungkin aku nggak akan salah jalan," gumamnya. Dan malam itu, ia mulai menyusun tekad.
Apapun pilihannya nanti, ia akan memilih bukan karena kata orang, tapi karena apa yang benar di hatinya. Matahari pagi menyorot lembut dari balik jendela rumah kontrakan kecil yang selama ini menjadi tempat tinggal Raka. Udara hangat terasa berbeda hari itu, seolah membawa tanda bahwa lembaran baru hidupnya akan segera terbuka. Semalaman Raka tidak bisa tidur nyenyak. Setelah kejadian viral yang membuat namanya dikenal banyak orang, kini undangan demi undangan berdatangan, tawaran pekerjaan mengalir, dan bahkan beberapa orang dermawan ingin membantu pendidikan adik-adiknya. Namun, di tengah riuhnya perhatian itu, hati Raka tetap sederhana. Ia masih memulai hari dengan menuangkan air ke gelas kaca retak milik ibunya, lalu menyeduh kopi hitam yang biasa mereka minum bersama. "Rak, kamu yakin ini semua bukan mimpi?" tanya ibunya sambil menatapnya penuh syukur. Raka tersenyum. "Mimpi atau bukan, Bu, yang penting kita jalani dengan hati. Kalau Allah sudah kasih jalan, berarti ada maksud baik di baliknya." Hari itu, Raka mendapat undangan khusus dari sebuah yayasan sosial besar di Jakarta. Mereka tertarik dengan kisah viralnya, bukan hanya untuk sekadar memberi bantuan, melainkan juga mengangkatnya menjadi salah satu duta kebaikan. Mereka percaya, kisah sederhana Raka bisa menginspirasi banyak orang. Dengan kemeja putih pinjaman dari tetangganya, Raka berangkat ditemani ibunya. Perjalanan ke gedung megah yayasan itu membuatnya kagum. Selama ini ia hanya terbiasa melihat jalanan becek, warung kecil, dan terminal. Kini ia melangkah di lantai marmer yang mengkilap, disambut hangat oleh para relawan. "Selamat datang, Mas Raka. Kami sangat bangga dengan kebaikan hati sampean," ucap seorang pria paruh-baya yang merupakan ketua yayasan. Raka hanya menunduk malu. "Saya nggak ngapa-ngapain, Pak. Saya cuma payungin ibu hamil waktu hujan. Itu aja." Semua orang yang hadir tersenyum. Bagi Raka itu mungkin hal kecil, tapi bagi banyak orang, tindakannya telah membuka mata tentang arti kemanusiaan. Lalu, tibalah momen yang membuat Raka benar-benar tak kuasa menahan air mata. Ketua yayasan mengumumkan bahwa mereka akan memberi beasiswa penuh untuk adik-adiknya hingga perguruan tinggi, sekaligus memberi modal usaha agar Raka bisa lepas dari jerat kesulitan hidup. "Semoga ini bisa menjadi langkah awal, Mas Raka. Kami percaya, orang baik harus diberi kesempatan agar kebaikannya terus tumbuh." Air mata Raka menetes, begitu pula ibunya yang sejak tadi menggenggam tangan anaknya erat-erat. "Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Saya nggak pernah mimpi sejauh ini," ucap Raka dengan suara bergetar. Namun yang paling mengejutkan, ibu hamil yang dulu ia payungi kini hadir di ruangan itu. Perempuan itu sudah tampak sehat, bahkan membawa bayinya yang baru lahir. Ia menghampiri Raka dengan mata berkaca-kaca. "Mas Raka, kalau bukan karena sampean waktu itu, mungkin saya dan anak saya nggak akan selamat. Saya nggak tahu harus balas apa. Cuma bisa mendoakan sampean dan keluarga." Bayi mungil itu digendongnya, lalu tangan kecil sang bayi menyentuh jemari Raka. Seolah semesta sedang menegaskan bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak akan pernah hilang begitu saja. Hari demi hari, hidup Raka perlahan berubah. Ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tetap mengojek saat ada waktu, tetap menyapa tetangga dengan ramah, dan tetap membantu siapa saja yang kesulitan. Bedanya, kini ia tak lagi dihimpit kesusahan. Ia punya modal untuk memperbaiki rumah kontrakannya, punya dana untuk pendidikan adik-adiknya, dan punya banyak sahabat baru yang sama-sama peduli pada kebaikan. Di malam tenang, Raka duduk di teras rumahnya. Ia menatap langit penuh bintang sambil mengingat kembali momen hujan deras ketika ia memayungi ibu hamil itu. Siapa sangka, hanya karena sebuah payung, hidupku bisa berubah. Tapi aku yakin, bukan payungnya yang penting, melainkan niat hati untuk menolong orang lain, gumamnya. Langit seolah menjawab dengan sinar rembulan yang lembut. Cerita Raka berakhir bukan dengan kekayaan melimpah atau popularitas yang membuatnya sombong, melainkan dengan pelajaran sederhana. Kebaikan sekecil apapun, jika tulus, bisa menjadi cahaya yang menerangi banyak hati. Dan videonya yang dulu bikin semua orang menangis,
kini menjadi saksi abadi tentang seorang pemuda tukang ojek yang mengajarkan arti kemanusiaan. Tamat.